perkembangan yang baru ya, yaitu bahwa pihak kuasa hukum dari Jokowi meminta agar fitnah mengenai asli atau palsunya ijazah Jokowi itu dihentikan supaya kita bisa melangkah untuk Indonesia yang lebih maju. Tapi pernyataan itu justru menimbulkan suatu pertanyaan di kalangan mereka-mereka yang memperjuangkan dalam tanda kutip kebenaran, ya. Yang ingin mereka tanyakan adalah, kok bisa berbalik nih? Tadinya mereka ngotot bahwa yang namanya Roy Suryo, Dr. Tiva, Dr. Rismond ini akan terus menjadi target dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Dan mereka juga mengatakan bahwa Jokowi akan mencabut laporannya asalkan mereka berhenti bicara atau bahkan panik, takut, itulah yang dirasakan oleh Pak Mulyono saat ini. Bahkan siap untuk mencabut laporannya asalkan Rismond CS berhenti bersuara mengenai persoalan ijazah. Semua ini terjadi karena satu persatu apa yang menjadi kebohongan Pak Mulyono mulai terbongkar, dan orang-orang yang selama ini membantu kebohongannya mulai tersadarkan seperti Pak Kasmujo, dan juga ada wakil Projo kemarin yang keceplosan bahwa ijazah Pak Jokowi betul-betul asli, real asli. Saya kira Pak Jokowi ini atau Pak Mul ini memang sudah saatnya untuk mendapatkan apa yang selama ini dilakukan terhadap rakyat Indonesia. Ngibulin rakyat, merusak demokrasi, menggobok-gobok konstitusi untuk memenuhi nafsu birahinya terhadap kekuasaan. Nah, sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar yang sangat dahsyat dari Bang Rismond yang secara tegas mengatakan bahwa Jokowi takut. Untuk itu langsung saja ke videonya. Coba kalian lihat ya, Jokowi yang ketakutan itu, wajahnya itu coba kalian lihat tuh, ya kan, ketakutan. Karena apa? Karena dia mantan presiden atau presiden 2 periode yang nggak berani menunjukkan ijazahnya gitu loh, ya kan? Kalau Jokowi nggak presiden, nggak pernah presiden, ngapain kita capek-capek menuntut dia menunjukkan ijazahnya, ya? Nggak usah capek-capek, nggak penting gitu loh, ya. Terus katanya udah mulai ketakutan. Coba mereka baca itu gesturnya Joko Widodo, mukanya itu sudah hancur bau, ya, hancur. Aduh, udah nggak tahu ya, kayak usia 80 sekarang dia, ya kan, saking takutnya. Karena begitu nanti dia keluar, matanya rakyat gini, dasar, ya, ijazah aja nggak berani nunjukin presiden opo, kan gitu, pasti itu, ya kan begitu ya, orang logika, orang waras kan kayak gitu, ya. Presiden 2 periode nunjukkan ijazahnya aja nggak mau, mental apa itu, ya, ya. Mangihut JMP 88 nggak bisa diperkarakan. Rismond, Roy, dan Tiva, mereka membahas bukan mengupload ijazah tersebut. Ahok kena karena mengupload penodaan agama. Lah, kalau aku membahas apa bisa dipidana, hukum yang baik. Kita kan membahas apa yang diupload, ya. Kalau perkara nanti mereka mengatakan bahwa kami mengubah apa yang diupload, ya kita buktikan, ya, 1 bit pun nggak ada kita ubah gitu, ya. Yang mereka upload itu nggak ada kita ubah. Saya cuma meriksanya frame demi frame, terus pakai software untuk menganalisa sebaran RGB dan lainnya, ya. Apa masalahnya di situ, ya? Oke, lanjut. Billy the Kids, kira-kira bisa nggak Bang Insinyur Ahmad Sumitro yang dekan Fakultas Kehutanan terpaksa di tahun 1905 harus di downgrade dulu jadi pembimbing skripsi Jokowi, terus setelah itu jadi dekan lagi? Nggak tahu itu, ya. Yang pasti kan Pak Jokowi bilang ya pembimbingnya adalah Pak Kasmujo. Ternyata salah kan, nggak ada di skripsi, nggak ada di lembar pengesahan, nggak ada di prakata. Di situ saja sebenarnya sudah entry point. Bayangkan
Mana ada seorang mahasiswa nggak tahu nama pembimbingnya, ya, jurusannya pun nggak tahu, ya, teknologi kayu yang nggak ada, gitu kan. Jesse Haran, menurut saya ijazah yang beredar itulah ijazah yang dipegang Jokowi. Cuma karena keburu ketahuan palsu makanya diumpetin sama si Jokowi. Iya ya, apalagi stempelnya itu ya, nggak kena jas hitam, di atas jas hitam. Itu kan saya analisa dari yang disebar oleh PSI. Ya kan, di mana saya ubah coba. Bareskrim menganalisa juga itu sebaran RGB di atas jas hitamnya itu. Pasti hasilnya sama. Bahkan saya tampilkan juga tabel untuk nilai-nilai intensitas setiap kanal itu RGB. Ya kan? Yang nilai rentangnya 0 sampai 255. Kan nggak ada yang ini diubah. Untuk apa mengubah juga? Ini bukan masalah benci sama Jokowi ya. Ya ini kan namanya objek penelitian kita, gitu loh. Bukan menyasar Jokowi ya. Kebetulan aja dia presiden. Rudi, ternak Jokowi hari bandar ketangkap bang, gaji buzzer 1,5 juta ketangkap sama Kejagung. Cil kali ya, 1,5 juta. Mungkin 1,5 juta per hari mungkin. $1 Dua nenek camping, buzzer atau termul 1 komen 400 perak dikali 100, lumayan bisa buat makan sekeluarganya. 100 komen kali 400 berarti berapa itu? 40.000 ya, cukup lah untuk nasi bungkus ya untuk mereka ya. Saya juga bingung ya, sampai hari ini belum ada sanggahan terkait metode-metode yang kita ajukan ya, terutama bagaimana lembar pengesahan skripsi itu direkonstruksi menggunakan Times New Roman ya. Belum ada sanggahan sampai saat ini. Sanggahan-sanggahan apa hominem aja lah ya, penyerangan pribadi-pribadi, padahal sebenarnya kita nggak penting itu. Sampai capek pun sebenarnya malas saya mengomentari mereka itu. Joe Sinaga, itu perpustakaan dan ruang arsip Fakultas Kehutanan jangan sampai kebakaran ya. Ngakunya sih Bareskrim sudah membandingkan skripsi yang seangkatan gitu loh. Tapi harusnya kan mereka orang pintar ya kan. Polisi itu harusnya mengantisipasi gitu loh. Bagaimana hasil perbandingan itu juga sudah hasil manipulasi, karena saya lihat sendiri ya, banyak yang sudah Times New Roman juga dan tanda tangan kosong kan. Untuk apa dibandingkan seperti itu? Harusnya kan uji kertas saja gitu. Apakah itu dari tahun 1980-an atau tahun 2000-an, itu yang lebih precise ya, dan jenis tinta dan usia tinta ya. Drama ijazah Jokowi itu tiada akhir. Pak Kasmujo itu mengaku bukan pembimbing skripsi Jokowi, yang padahal 2017 lalu ada videonya. Lihat ya. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo, seingat saya galak sekali. Nah, kan Jokowi dengan pedenya bilang Pak Kasmujo itu dosen pembimbing saya, galak. Terus Pak Kasmujonya ketawa-ketawa. Pada saat itu dia mengiyakan bahwa dia adalah dosen pembimbing Jokowi. Nah sekarang bayangin, ketika Jokowi berkuasa, dia memframing orang, teman-temannya, dosennya bilang, nanti lo ngaku ya lo jadi dosen pembimbing gue, lo ngaku jadi temen gue, lo gila aja kali begitu. Dan kayak gitu kalian puja-puja, udah kalian anggap seperti dewa, udah kayak malaikat. Buat kalian buzzernya Pak Lurah Mulyono Nipunegoro. Jadi gini ya, masalah ijazah sih gue nggak peduli ya. Sebenarnya yang masalah adalah kebohongannya gitu loh. Seandainya pun dia mahasiswa UGM, mau pinter apa nggak pinter, kalau emangnya nyata sih nggak masalah. Tapi kalau itu ternyata bohong, gila ya. Dia ngeprank seluruh rakyat Indonesia. Hal ijazah aja dia bisa bohongin, apalagi yang lain gitu loh. Selama ini kalian udah ditipu dengan lemah lembut. Aku pernah inget kok, papi gue tuh bilang bahwa hati-hatilah sama orang yang mulutnya manis ya. Gila, itu mulut manis itu ngeri banget gitu loh. Buat buzzer-buzzer yang penghasilannya dari ngeposting komen yang kontra Jokowi, nggak apa-apa silahkan.
Kan lumayan, kalian dapat satu kali komen 500 perak kan. Nah kalian kalau komen 1000 komen tuh kalian lumayan tuh dapat 500.000 gitu ya. Jadi banyak-banyakin aja komen, jadi biar mantap. Lanjutkan perjuanganmu para buzzer.